Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau biasa yang disingkat GCG. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Hana Nur Sabrina dengan NIM terakhir 132, yang kedua ada Salsabila Rahma dengan NIM terakhir 134, yang ketiga ada Ovi Oktamara dengan NIM 142, dan yang terakhir saya sendiri Ananda Prihatini dengan NIM 148. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Materi yang akan kita bahas kali ini itu tentang Good Corporate Governance, atau dengan kata lain, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, materi ini tuh tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal yang biasanya terjadi pada perusahaan yang besar. Corporate governance ini konsep yang didasarkan pada teori tentang keagenan. Nah, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, pengertian Cadbury Committee of United Kingdom pada tahun 1992 tentang GCG itu sebuah sistem yang jadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, itu ada Forum for Good Corporate Governance Indonesia atau FCGI yang mendefinisikan Good Corporate Governance itu tentang seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Nah, definisi yang ketiga ini ada definisi dari Sukrisno Agus. Beliau mendefinisikan bahwa suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewa komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu tata kelola perusahaan yang baik juga disebut suatu proses yang transparan atas penentu tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerjanya. Yang keempat ini ada dari Organization of Economic Cooperation and Development yang menjelaskan suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Namun, harus disadari bahwa betapapun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para aktor atau pelaku bisnis itu sendiri. Nah, definisi yang terakhir ini ada definisi dari Wahyudi Prakarsa. Beliau menjelaskan pada dasarnya GCG ini merupakan suatu proses, suatu sistem dan yang terdiri dari input, proses, output, dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Governance ini dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh NCG hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN. Yang pertama, prinsip transparansi, disebut juga dengan prinsip keterbukaan. Artinya, kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, ataupun ditunda-tunda pengungkapannya. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Yang ketiga, prinsip responsibilitas atau lebih sering disebut dengan prinsip tanggung jawab. Prinsip ini adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip pertanggungjawaban ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Yang keempat, prinsip perlakuan yang setara atau fairness. Prinsip ini merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer seperti pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder seperti pemerintah, masyarakat, dan yang lain-lainnya. Hal inilah yang memunculkan konsep seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan pemegang saham saja. Yang terakhir, prinsip kemandirian. Prinsip ini ada sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN. Artinya, suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan harus bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik berkepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Berikut ada manfaat penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja, tapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan Good Corporate Governance dapat disebut antara lain. Yang pertama, dengan penerapan Good Corporate Governance, perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi, maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Yang kedua, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Yang ketiga, dengan Good Corporate Governance, proses pengambil keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Keempat, Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini tentu akan menekankan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Yang terakhir, nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Selanjutnya ada GCG dengan hukum perseroan di Indonesia. Awalnya didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 1995, namun diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perubahan itu dipertimbangkan atas beberapa alasan, yaitu perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kapasitas hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Perubahan tersebut ada beberapa yang masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, namun ada beberapa juga undang-undang yang disempurnakan, seperti pada
pada pasal 77, yaitu dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, videokonferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Selanjutnya pada bab 2, yaitu kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Yang ketiga pada bab 7, yaitu memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Yang terakhir pada bab 5, yaitu kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara garis besar mengatur mekanisme, hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, prosedur, serta tata cara proses pengambilan keputusan dari organ. Minimal yang harus ada dalam perseroan itu ada 3, yaitu yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua ada direksi, dan yang ketiga ada dewan komisaris. Wewenang dari ketiga organ itu diatur dalam bab 1, pasal 1, yaitu pada ayat 4. Bunyinya, rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada direksi atau dewan komisaris dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Yang kedua ada pada ayat 5, yang menjelaskan yang bunyinya direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan yang terakhir pada ayat 6 yang berbunyi dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Secara spesifik, wewenang dan tugas tanggung jawab ketiga organ itu dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama dari RUPS, yaitu ada pada pasal 19 ayat 1, 38 ayat 1, pasal 41 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1, pasal 69, pasal 71 dan pasal 72, terus ada pasal 89, pasal 94, pasal 111, dan yang terakhir pada pasal 469 dan pasal 113. Yang kedua, Dewan Komisaris itu ada di dalam pasal 108, 114, 114 ayat 3 dan ayat 4, 115, dan 121. Dan yang terakhir, Dewan Direksi itu ada pada pasal 92, pasal 97, 98, pasal 100 ayat 1A, pasal 100 ayat 1B, dan pasal 1C, dan pasal 2. Dan yang terakhir ada pasal 102. Yang selanjutnya ada organ khusus penerapan GCG. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam praktiknya organ ini belum mampu menjalankan tata kelola perusahaan baik, perusahaan yang sehat. Menurut Indra Surya dan Ivan Yusti Avanda tahun 2006 menyebutkan paling tidak diperlukannya 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu yang pertama ada komisaris independen, direksi independen, pemerintah audit, dan yang terakhir ada sekretaris perusahaan atau corporate secretary. Yang pertama yaitu penjelasannya ada komisaris dan direktur independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Namun menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavanda menguapkan ada 2 pengertian independen terkait konsep komisaris dan juga direktur independen. Yang pertama itu, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Terus yang kedua itu ada komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.
dan juga ada beberapa aturan dari PT Bursa Efek Jakarta nomor Cap 305/BEJ/07/2004 pasal 316. Dijumpai syarat menjadi direktur independen itu ada 4. Yang pertama, tidak mempunyai hubungan aliansi dengan pemegang saham pengendali perusahaan. Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direktur lainnya dari perusahaan yang tercatat. Yang ketiga, tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain. Yang keempat, tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur. Yang ketiga itu ada komite audit. Sebagaimana dinyatakan Hasnati dalam buku Indra Surya dan Ivan Yustiavandana tahun 2006, tugas dan tanggung jawab wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris yang antara lainnya mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai atau prinsip tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan atau prinsip transparansi. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mempersiapkan surat uraian dan tugas tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit atau prinsip tanggung jawab. Selanjutnya, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPM Institute menyebutkan beberapa syarat menjadi anggota komite audit. Yang pertama, komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, terdiri atas kurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, ada memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, salah satu anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Yang kelima, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Yang keenam, bukan merupakan orang dalam angkutan publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Yang ketujuh, bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sebelum diangkat menjadi komisaris. Yang kedelapan, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Yang kesembilan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham. Yang ke-10, tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Yang ke-11, tidak menjadi anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Yang terakhir ada sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai sekretaris komite audit. Aturan mengenai komite audit dapat dilihat pada yang pertama tuh SE Ketua Bapepan nomor SE/03-PM/2000 tentang komite audit dalam perusahaan publik. Yang kedua, keputusan direksi PT BEJ nomor Cap /305/BEJ/07/2004 tentang pencatatan saham dan efek. Dan yang terakhir ada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara nomor Cap 133-M/BUMN/1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN. Dan yang terakhir ada Sekretaris Perusahaan. Jabatan Sekretaris Perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau yang biasa disebut liaison officer
atau semacam public relation atau investor relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi, dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Tugas sekretaris perusahaan tidak terbatas pada tugas-tugas tersebut saja. Aturan sekretaris perusahaan dapat dilihat pada yang pertama tuh ada Keputusan Ketua Bapen Nomor 63 Tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. Yang kedua ada Keputusan Direksi BEJ Nomor 339 Tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. KCK dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Ada 3 jenis bentuk hukum. Yang pertama ada persero. Model perusahaan terdiri atas saham dan tujuan utama dari perusahaan ini untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada perum, perusahaan umum, merupakan perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal pemerintah. Tujuan utama mencari keuntungan tetapi juga membawa misi sosial. Yang ketiga ada perusahaan jabatan atau perjen, adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Kementerian Negara BUMN mewajibkan menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance. Tujuan GCG yaitu yang pertama memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapatnya bertanggung jawab dan adil. Yang kedua mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga adalah mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral dan kepada peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial. Yang keempat ada meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Prinsip-prinsip GCG yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengumumkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua kemandirian, yaitu penguasaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Yang keempat ada pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perusahaan. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sudah dan sebelum diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Sebelum diterapkannya prinsip, yang pertama penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis daripada aspek kompetensi dan profesionalitas. Yang kedua, kurang berfungsinya organisasi pengawas intern atau SPI. Yang ketiga, tidak adanya komite audit yang kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya perhatian direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Setelah diterapkan prinsip, yang pertama itu penunjukan anggota komisaris dan direksi memperlihatkan aspek kompetensi, profesionalisme, dan aspek independensi. Yang kedua, diberdayakan organ SPI, khususnya pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Ketiga, dibentuknya komite audit. Yang keempat, penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi. GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Pasar modal merupakan market jual beli berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, berupa utang maupun modal yang diterbitkan pemerintah, public authority, dan perusahaan swasta. Antara lain, yang pertama ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi kegiatan semua lembaga terkait kegiatan pasar modal dan kegiatan keuangan berjalan dan efektif. Yang kedua ada Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Yang ketiga ada lembaga clearing, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang digital yang dikenal dalam dunia perbankan. Fungsi lembaga ini adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas. Yang keempat ada emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Yang kelima ada underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Ini dari underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diberikan oleh emiten dapat terjual lebih dengan harga yang wajar. Keenam ada investor atau calon investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Yang ketujuh ada akuntan publik, yaitu
lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan tersebut. Yang kedelapan ada notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa kegiatan penting dalam perusahaan, seperti hasil umum pemegang saham, jual beli aset atau perusahaan, dan sebagainya. Yang kesembilan ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. Yang ke-10 ada konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Nah, selanjutnya ada good corporate governance di perbankan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI /2006 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari tahun 2006. Nah, secara garis besar, peraturan ini tuh mengatur tentang yang pertama itu ada prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan yang diatur pada pasal 1 ayat 6. Yang kedua, ada tujuan implementasi GCG yang diatur pada pasal 2. Yang selanjutnya ada jumlah komposisi kriteria dan independensi Dewan Komisaris yang diatur pada bab 2, pasal 4 sampai pasal 18. Yang keempat, ada jumlah komposisi kriteria dan independensi Dewan Direksi yang diatur pada bab 3, pasal 19 sampai 37. Selanjutnya ada komite yang diatur pada pasal 4 ayat 38 sampai 48. Sekian dari kelompok kami. Berikut ada quotes, yaitu the real appreciation is attention and good listener. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.